Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yuliani, Prodi S1 Keperawatan semester 3 dengan NIM 14201220078. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Bapak Nurse Auladun Mukarrabin Magister Keperawatan yang telah memberikan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sirkulasi peredaran darah sistemik dan pulmonal. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam apa itu sirkulasi peredaran darah pada sistemik dan pulmonal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sirkulasi peredaran darah. Nah, sirkulasi peredaran darah adalah proses pergerakan darah melalui tubuh manusia. Proses ini melibatkan perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan kembali ke jantung, yang sering disebut dengan sirkulasi peredaran darah sistemik. Peredaran darah ini juga sebagai penghantaran oksigen, nutrien, hormon, dan bahan penting lain sebagai sel-sel tubuh manusia. Sedangkan peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung itu sering kita sebut dengan istilah pulmonalis. Baik, saya ingin membahas tentang sirkulasi peredaran darah pada sistemik. Peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar yang bersirkulasi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Proses ini diawali dari jantung, tepatnya di bagian atrium sinistra. Darah akan dibawa ke bagian atrium sinistra. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi ini akan dipompa oleh ventrikel sinistra melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Kemudian, aorta ini akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi nutrisi dan oksigen bagi sel yang di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya nih, untuk menghantarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh manusia, darah kemudian mengangkut gas hasil pembakarannya berupa CO2 atau karbon dioksida. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung. Dan di sini akan terjadinya sirkulasi peredaran darah pulmonalis. Jadi, sirkulasi peredaran pulmonalis atau peredaran darah kecil ialah bersirkulasi membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses ini juga diawali dari vena cava superior dan vena cava inferior atau atas dan bawah. Maka masuklah darah tersebut menuju jantung, tepatnya di bagian atrium dextra, melewati catut tricupidalis. Kemudian darah dibawa ke jantung ventricle dextra. Setelah darah itu terkumpul di ventricle dextra, maka darah ini akan berdenyut dan dioper ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, setelah darah datang ke paru-paru, darah akan mengalami difusi atau pertukaran gas CO2 dan O2 atau mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setelah darah ini kaya akan oksigen, maka darah akan dibawa ke jantung, tepatnya di atrium sinistra melalui vena pulmonalis, lalu dioper kembali ke aorta untuk dibawa ke seluruh tubuh. Sekian dari pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon atas kritik dan sarannya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.